sedianya memberikan informasi ya. Apakah PPT-nya sudah bisa muncul dan apakah suara Pak Fuad terdengar? Terdengar jelas. dan terdengar. Terdengar jelas. Atur nuhun ya. Sekarang kita lanjutkan bismillah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas thoracic trauma atau trauma torak ya. Nah, tujuan umum setelah mendapatkan materi ini, saya sangat berharap bahwa Bang Anton dan kawan-kawan dapat mengetahui, kemudian mengidentifikasi dan melakukan penanganan pada kasus trauma torak atau cedera yang terjadi di bagian dada. Yang menjadi tujuan khusus adalah yang pertama, diharapkan kakak Etik Retnika dan kawan-kawan dapat dan mampu memahami anatomi dada normal dan fisiologi ventilasi yang adekuat. Kemudian yang kedua, diharapkan kakak Puji Amrih Lestari memahami dasar diagnostik ya Mbak ya, dan terapi pada trauma torak. Kemudian yang ketiga, Bang Fidelis Vinowa. Diharapkan Bang Fidel dan kawan-kawan dapat mengetahui indikasi stabilisasi dan transport pada trauma torak. Kemudian yang terakhir, diharapkan Kakak Hasrat Nduru dapat melaksanakan tindakan pertolongan pertama pada kasus trauma torak. Ya, silakan disimak ya teman-teman. Ini adalah anatomi dari dada manusia. Bahwa dada ini tersusun atas 3 tulang yang utama. Yang pertama ada tulang klavikula, kemudian yang kedua ada tulang sternum, dan yang ketiga ada tulang koste. Itu merupakan tiga tulang yang menyusun atau membentuk struktur dada manusia. Yang namanya torak, Kakak Dini dan kawan-kawan, tentunya itu di dalamnya ada rongga, betul ya? Rongga intratorak. Nah, di dalam rongga intratorak itu berisi 2 organ yang sangat vital. Yang satu bertugas dalam masalah ventilasi, yang kedua bertugas dalam kaitannya sirkulasi. Kira-kira 2 organ tersebut apa saja teman-teman? Yang pertama adalah Jantung dan paru. Jantung. jantung dan paru-paru ya. Kalau terjadi benturan pada daerah dada, teman-teman wajib memikirkan apakah jantung dan paru dari korban tersebut juga terkena dampak atau tidak. Sebab kalau mereka berdua terkena dampak, biasanya akan melahirkan atau menyebabkan masalah yang sangat serius pada breathing dan juga sirkulasi. Background teman-teman. Ini ada satu statement yang sangat baik yang pernah disampaikan oleh American College of Surgeons di tahun 2018. Trauma torak, kawan-kawan, perlu Anda ketahui ini menjadi penyebab kematian kedua tercepat ya pada kasus trauma setelah masalah di airway. Sampai sini saya minta Kakak Bayu Prasetyo dari Bandung nggak usah bingung. Pak, bukannya yang tercepat itu airway. Kemudian yang kedua itu breathing. Dan yang ketiga itu sirkulasi. Betul. Tetapi kenapa pada sore hari ini berubah menjadi trauma torak? Apa hubungannya, Pak? Apa kaitannya? Kan gitu. Jadi kawan-kawan, trauma torak itu akan menjadi sumber masalah yang sangat rumit, yang sangat serius pada breathing. Anda sudah berupaya memberikan oksigenasinya secara maksimal menggunakan NRM, non-rebreathing mask. Anda sudah alirkan 10-15 liter per menit, tapi saturasinya tidak kunjung meningkat. Ya, tidak kunjung meningkat dan mencapai target, yaitu lebih dari atau sama dengan 95%. Ya, kalau Kakak Fidelis Vinowa dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, maka hukumnya wajib Anda mencurigai Bang, bahwa korban ini sedianya mengalami salah satu dari 5 trauma torak yang mengancam nyawa. Boleh salah satu atau boleh kombinasi. Ya. Kita lanjutkan dulu mekanisme kejadian. Lah, 5 trauma torak yang mengancam nyawa ini dapat disebabkan oleh karena trauma tumpul. Contohnya seatbelt. Trauma tumpul yang lain contohnya adalah dipukul seseorang
dua. Wah, menggunakan balok yang sangat besar. Nah, tiba-tiba mukul tuh orang. Kira pas dicek ternyata pasiennya Bang Mulyono, orang gila PK. Ya, yang ucul dari rumah sakit jiwa bawa balok. Nggak tahu urusannya apa, Bang Fidelis dipukulin. Wah, itu bahaya. Ya, itu trauma tumpul. Kemudian trauma tembus. Nah, contohnya apa? Ditembak, ditombak, ditikam. Nah, ini bisa menyebabkan cedera pada paru-paru dan juga jantung, ya. Teman-teman, sekali lagi, kalau Anda sudah berupaya memberikan oksigen konsentrasi tinggi, namun saturasi tidak kunjung normal, SpO2 tidak kunjung naik, ya, maka teman-teman harus mencurigai bahwa korban ini mengalami trauma torak yang mengancam. Lakukanlah sesegera mungkin IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Di mana? Ya di daerah dada. Kalau penyebabnya tidak segera Anda cari, tidak segera Anda temukan, dan Kakak Widyasari tidak segera melakukan tindakan life saving, maka jangan berharap saturasinya dapat membaik. Ya, teman-teman, ini adalah 5 dari trauma torak yang mengancam nyawa. Yang pertama itu tension pneumotorak. Yang kedua, Kakak Bungawati, itu adalah open pneumotorak. Yang ketiga, Kakak Hari Januar Nurdian, itu adalah massive hemotorak. Yang ketiga, itu adalah cardiac tamponade. Dan yang terakhir adalah flail chest. Ya, ingat-ingat ya. Sekarang kita akan membahas konsep dari tension pneumotorak. Saya izin untuk memutarkan sebentar videonya ya teman-teman ya, agar teman-teman makin paham kaitannya dengan tension pneumotorak. Izin ya. Nah, ini videonya kawan-kawan. Videonya tidak bersuara, tapi nanti saya akan bantu menjelaskan ya. Ini dia. Silahkan dilihat ya. Nah, teman-teman, dilihat dengan penuh semangat. Ini adalah kondisi saat paru-paru kita mengalami tension. Jadi tension pneumotorak itu terjadi akibat adanya robekan. Nih, paru-paru robek dari paru-paru. Dan udara yang sudah masuk ke dalam pleura itu nggak bisa keluar lagi karena terjadi efek katup satu arah. Hanya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Kalau seperti itu kondisinya, maka semakin lama maka akan semakin banyak udara yang bakal terperangkap di dalam pleura. Betul ya? Karena semakin banyaknya udara yang terperangkap di dalam pleura, maka kembali lagi sifat daripada udara itu menekan ke segala arah. Setelah dia berhasil menekan dinding dada korban, dia akan berbalik menekan paru-paru korban. Sehingga paru-paru korban ukurannya menjadi kecil ya dibanding dengan paru-paru yang sehat, ya toh? Lebih kecil kan? Dan tentunya gagal mengembang, tidal volume tidak akan mencapai target. Kalau kondisi seperti ini, maka sudah pasti ini akan mengganggu proses oksigenasi atau proses difusi. Ya, SpO2-nya akan terus-terusan anjlok, terus-terusan turun, meskipun Anda sudah memberikan oksigen konsentrasi tinggi. Breathing terganggu. Kita lanjutkan teman-teman. Pelan namun pasti ya. Nah, ukuran pleura yang semakin lama semakin besar. Tentunya ini akan menekan yang pertama adalah jantung korban itu sendiri. Nih, jantungnya juga akan tertekan, terkompresi, maka nanti muncul gangguan sirkulasi juga. Kemudian yang tertekan yang lainnya adalah batang trachea, kawan-kawan. Ini batang tracheanya tertekan, sehingga salah satu ciri yang bisa kita lihat dan temukan kalau ada korban kecelakaan, dadanya terbentur tanah dan tension pneumotorak, Anda akan melihat adanya deviasi trachea. Tracheanya akan bergeser pada sisi yang sehat. Misalkan yang tension sebelah kanan, pergeserannya ke kiri. Ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Deviasi trachea sudah
Nah, ini dia, ini penting nih. Lihat, ketika paru-parunya tertekan, maka pembuluh darah yang ada di paru-paru ini juga akan tertekan, ya. Terjadi kompresi pada sejumlah pembuluh darah yang ada di dalam paru-paru. Arteri pulmonalisnya ketekan, vena pulmonalisnya tertekan. Sehingga proses ini jelas akan mengganggu difusi atau pertukaran gas. Yang kedua, adanya kompresi pada pembuluh darah ini akan menyebabkan gangguan pada sirkulasi. Maksudnya bagaimana, Pak? Ketika jantung akan memompa darah masuk ke paru-paru, gitu kan? Nanti sesampainya di paru-paru dilakukan pertukaran gas. Itu pasti akan terganggu kalau jantung ini akan terhambat mengirimkan darah ke paru-paru karena ada penekanan pada sejumlah pembuluh darah yang ada di pulmoner itu sendiri. Tidak semua darah yang dari jantung itu bisa masuk ke paru-paru, ya. Nah, kembali lagi, karena tidak semua darah dari jantung bisa masuk ke paru-paru, maka setelah nanti dilakukan proses pertukaran gas dan darah dari paru-paru akan masuk lagi ke jantung sebelah kiri, itu jumlahnya juga akan menurun, paham ya? Karena jumlah pasokan darah dari paru-paru ke jantung sebelah kiri menurun, apa dampaknya? Ya, ujung-ujungnya akan terjadi penurunan curah jantung. Kalau sudah terjadi penurunan curah jantung, fix tensinya akan sangat rendah, di bawah 90 mmHg. Pasien akan mengalami shock. Nah, perlu diketahui, shock yang disebabkan oleh karena kejadian tension pneumotoraks itu namanya shock obstruktif. Ya, saya tuliskan ya, tension pneumotoraks, ya. Ini akan menyebabkan yang namanya shock obstruktif. Jadi, kawan-kawan, apa tantangannya, Pak? Kalau Kakak Widiasari ketemu dengan pasien mengalami tension pneumotoraks, tahu nggak? Anda harus bertindak super cepat untuk melakukan tindakan life saving, untuk mengenali dan melakukan tindakan life saving. Sebab kalau dua kegiatan itu tidak Anda lakukan, pasiennya mati. Dan matinya biasanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Disebutkan dalam riset ATLS 2018, orang yang mengalami tension pneumotoraks itu hanya mampu bertahan 2-4 menit. Ya, kalau Kakak Hari Januar tidak mampu mengenali gejalanya dan tidak mampu melakukan tindakan life saving, mati pasien itu. Kenapa secepat itu, Pak Fuad? Karena breathing dan juga sirkulasi terjadi masalah dalam kurun waktu yang bersamaan. Ya, breathingnya terjadi karena tadi gangguan difusi, saturasinya sangat rendah dan semakin turun. Sirkulasi terjadi gangguan karena tension pneumotoraks dapat menyebabkan shock obstruktif, tensinya juga semakin turun. Oleh sebab itu, kenalilah tanda dan gejalanya secara cepat. Yang pertama, Mas Bayu Prasetyo, cirinya adalah Anda akan melihat adanya jejas di sekitar dada. Ketika Anda buka baju yang dikenakan oleh korban, Anda amati dada korban, maka Anda akan melihat jejas pada salah satu bagiannya. Jejas itu warna hitam atau memar ya. Vena jugularis. Ketika Anda cek kakak Anggia di bagian leher, Anda akan mendapati pembuluh darah korban itu melebar, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah deviasi trachea. Deviasi trachea itu seperti apa? Kakak Reviana Anggiati, jadi deviasi trachea itu begini. Ya, tracheanya bergeser. Kalau yang tension yang kanan gesernya ke kiri. Kalau yang tension kiri gesernya ke kanan. Oke? Kemudian ciri yang keempat adalah hilangnya suara nafas di satu sisi hemitoraks. Ketika Bang Faisal melakukan auskultasi, mengambil yang namanya stetoskop, kemudian meminta ya Siti Fajarina untuk melakukan auskultasi.
maka akan didapatkan hasil yang berbeda. Maksudnya bagaimana, Pak? Pada bagian yang sehat, ketika Anda lakukan auskultasi, suara paru terdengar normal, layaknya paru-paru yang lain, vesikuler. Tetapi tidak pada bagian yang tension. Ketika Anda perdengarkan, suara parunya makin lama makin kecil, makin lama makin redup, dan mungkin bisa hilang. Anda tidak mendengarkan suara paru sama sekali. Gitu ya. Kenapa makin lama makin kecil? Kakak Astrina Simamora, karena paru-parunya semakin lama tertekan oleh udara. Paham ya? Lalu kemudian ciri yang keenam adalah hipersonor. Ketika diketuk oleh kakak Aisyah Rabbani, itu akan menghasilkan suara hipersonor. Tung tung tung, tung tung tung. Suaranya lebih nyaring. Pada sisi yang sehat, Pak, suaranya bagaimana? Sonor, normal. Ciri yang berikutnya adalah distress pernafasan dan gangguan pertukaran gas. Kita lanjutkan ya. Kakak Windy Herdiansyah dari Bekasi. Kalau Anda ketemu dengan korban dengan tension pneumotorak, maka segeralah melakukan tindakan life saving, yaitu dengan needle decompression. Ya, jadi needle decompression itu merupakan tindakan invasif untuk life saving. Invasif juga dikenal dengan life saving ya, tidak melulu yang non-invasif. Lokasi penusukannya di mana, Pak? Interkosta keempat atau interkoste kelima, di antara linea aksila anterior dan mid aksila di sisi yang bermasalah. Paham? Jadi mid aksila dan aksila anterior, ICS-nya 4 atau 5. Ya, kira-kira di sinilah ya. Nih, di bawah sini. Sama ketika para dokter melakukan pemasangan chest tube atau WSD gitu. Karena memang tindakan needle decompression penusukan yang kita lakukan dengan menggunakan EVICAT nomor 14 itu sejatinya hanya tindakan cepat untuk menyelamatkan jiwa. 30-45 menit ke depan Anda masih perlu kolaborasi lagi dengan dokter untuk melakukan pemasangan chest tube atau WSD. Saya tuliskan ya. Needle decompression itu tindakan life saving ya. Oke, kemudian 30-45 menit Anda masih perlu kolaborasi dengan dokter untuk melakukan chest tube. Oke, saya sudah tuliskan atau WSD. Kenapa harus ditusuk, Pak? Ada yang bisa jawab kenapa harus ditusuk? Kira-kira teman-teman aktifkan suaranya untuk mengeluarkan darah. untuk mengeluarkan darah yang tadi terperangkap di dalam pleura. Kalau itu nggak dikeluarkan, pleuranya paru-parunya semakin tertekan dan gagal ngembang, gitu kan? Maka harus ditusuk dan dikeluarkan. Oke, kalau itu sudah Anda lakukan, maka yakinlah ya, Mbak Sri dan kawan-kawan, saturasinya bakal meningkat, Mbak, lebih dari 95 dan tensinya juga akan membaik ya, lebih dari 90 ya. Kita lanjutkan kembali Kakak Bunga Wati dan kawan-kawan sekarang pada kasus trauma torak yang kedua, yaitu open pneumotorak. Ya, untuk ini juga saya mohon izin untuk menyetelkan videonya agar teman-teman makin pintar ya. Nah, ini dia. Silakan dilihat ya. Oke, itu tadi adalah kasus open pneumotorak. Jadi intinya apa? Open itu artinya luka terbuka.
Ya, pneumo itu artinya udara. Torak artinya yang berkumpul di dalam rongga intratorak, ya. Atau dalam hal ini yang dimaksud adalah space pleura. Ada udara yang terperangkap di dalam rongga pleura yang disebabkan karena adanya luka tembus, ya. Tadi sudah sama-sama kita lihat. Nah, ketika ada luka tembus, ya, maka tadi ya, secara visual Anda sudah melihat, ini menyebabkan udara di luar tubuh, itu ikut masuk tuh, teman-teman. Dan mengisi rongga pleura. Kenapa ikut masuk, Pak, dari luar? Nah, ya. Ya, oke. Kenapa ikut masuk? Karena udara di dalam atmosfer itu memiliki tekanan lebih tinggi 3 atm ketimbang yang ada di dalam intratorak. Nah, kondisi ini masih diperparah kawan-kawan dengan paru-paru yang robek tadi kan, yang juga ikut mengeluarkan udara. Udara dari paru juga sama-sama mengisi rongga pleura. Dari luar mengisi pleura, dari paru-paru juga mengisi pleura. Nah, kawan-kawan, berbeda dengan tension pneumotorak. Kalau open pneumotorak, ini masih memungkinkan udara untuk dapat keluar pada saat si korban ekspirasi kan, melalui celah dari open wound-nya tadi. Tapi perlu Anda ketahui teman-teman, antara udara yang keluar dengan udara yang terperangkap dan masuk ke pleura itu nggak sebanding. Input outputnya nggak sebanding. Yang masuk itu 5, yang keluar 1. Paham? Jadi kalau kita biarkan cepat atau lambat, kejadian open pneumotorak akan dapat berkembang menjadi tension pneumotorak. Begitu loh maksudnya. Ya kan? Maka sebelum berkembang menjadi tension pneumotorak, Anda harus mampu mengenali tanda dan gejalanya, lalu kemudian melakukan tindakan life saving. Gitu, ya. Oke, open pneumotorak tanda dan gejalanya yang pertama adalah bunyi nafas meredup pada sisi yang cedera. Jadi lagi-lagi nih, kalau Kakak Ulfa Juwita mencoba untuk melakukan auskultasi pada daerah yang sakit, yang mengalami open pneumotorak, yang terdapat luka tembus akibat tembakan, ya kan? Itu bunyi parunya makin lama makin kecil. Karena paru-parunya semakin tertekan oleh udara yang terperangkap di dalam pleura tadi. Kemudian ciri yang kedua adalah sucking chest wound. Sucking chest wound itu gerakan seolah-olah menghisap yang dilakukan oleh luka terbukanya nih. Ini kan ada darah yang keluar nih. Sucking chest wound itu kira-kira begini. Bish, bish, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan bernafas dan yang keempat adalah nafas yang cepat. Teman-teman, kalau Anda ketemu kasus dengan trauma tembus di bagian dada, korban mengalami sucking chest wound, mengalami open pneumotorak, maka Anda harus segera melakukan tindakan penanganan. Penanganan yang cepat adalah dengan menggunakan occlusive dressing. Occlusive itu artinya tidak berpori-pori. Dressing itu artinya balutan. Jadi kita tutup luka terbukanya dengan balutan yang tidak berpori-pori. Jadi pada update keilmuan yang terbaru, teman-teman tidak lagi boleh menggunakan kasa. Kalau dulu kan kasa 3 sisi, sekarang harus menggunakan bahan yang oklusif, tidak berpori-pori, ya, sehingga efek katup satu arahnya lebih maksimal. Contohnya apa, Pak? Contohnya mika. Contohnya lagi aluminium foil. Contohnya lagi plastik, ya. Itu kalau memang tidak ada alat yang Anda gunakan untuk nutup. Karena apa? Occlusive dressing set ini sudah banyak dijual di apotek-apotek. Sudah banyak dijual di toko-toko obat. Ya, kalau itu sudah Anda beli tinggal nempel doang. Tetapi kalau tidak ada occlusive dressing set, maka Anda harus melakukan modifikasi nih. Anda contohnya menggunakan aluminium foil. Anda gunakan untuk menutup daripada luka terbukanya, luka tembusnya, lalu kemudian Anda plester 3 sisi. Sisi kanan, sisi kiri, sisi atas. Jadi kanan, kiri, atas, yang di bawah sengaja dibuka. Kenapa sengaja dibuka? Agar
Bu Dwi Sustanti dan kawan-kawan, ini tujuannya adalah untuk menciptakan efek katup satu arah. Efek katup satu arah itu yang seperti apa, Pak? Nih, Kakak Soimatul ya. Maksudnya begini, ini kan lubang nih, kita tutup kan. Ketika si korban inspirasi, lubangnya ketutup kan, plek, udara dari luar tidak ikut masuk. Ketika si korban ekspirasi, ini keangkat nih. Dan itu memungkinkan udara keluar dari sela-sela yang ada di occlusive dressingnya. Jadi kakak Yashinta dan kawan-kawan, efek katup satu arah itu intinya ya, prinsipnya ya, kita membuat sistem bagaimana agar udara di luar tidak ikut masuk. Dan udara yang tadi sudah sempat masuk dan terperangkap di dalam pleura, itu bisa keluar dikit demi sedikit. Ya kan? Sehingga kalau itu kita terapkan, maka dapat setidaknya mencegah ya tension pneumotorak. Tapi ingat kawan-kawan, tindakan occlusive dressing, saya tuliskan nih, occlusive dressing ini hanya merupakan tindakan life saving. 30-45 menit ke depan, Anda juga harus kolaborasi dengan dokter untuk melakukan pemasangan chest tube atau pemasangan WSD. Oke? Oke, Kakak Febrina, Maihana, dan kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Trauma torak yang ketiga yang dapat mengancam nyawa, ya, menyebabkan saturasinya sangat rendah atau bahkan tensinya juga sangat turun. Itu adalah masif hemotorak. Masif itu artinya banyak. Hemo itu artinya darah. Torak artinya yang terperangkap di dalam rongga intratorak. Intratorak dalam hal ini yang dimaksud itu selalu dan selalu, always ya, adalah space pleura, nggak ada tempat yang lain. Jadi apa masif hemotorak itu? Masif hemotorak adalah adanya adanya darah dalam jumlah yang sangat besar. Dikatakan besar berarti lebih dari 500 cc yang masuk dan terperangkap di dalam pleura. Ya, kalau ini tidak segera dikeluarkan, sedangkan perdarahan terus berlangsung, maka paru-paru juga bisa semakin tenggelam, bisa semakin tertekan. Si korban jelas akan mengalami sesak nafas yang berat dan SpO2 yang terus turun. Tidak hanya itu, pada kasus masif hemotorak, korban juga akan mengalami shock. Namanya shock hipovolemik atau shock hemoragik akibat kehilangan darah dalam jumlah yang sangat banyak, gitu kan? Kalau Anda bertanya-tanya, gitu kan? Pak, kenapa Pak? Ini darah bisa berkumpul semua di pleura seperti ini. Penyebabnya kenapa? Ini penyebabnya bisa disebabkan oleh karena mekanisme trauma tumpul, misalkan benturan, dipukul, ya, di bagian dada. Bisa juga disebabkan oleh karena mekanisme trauma tembus, ditusuk, ditikam, macam-macam ya. Seperti contoh beberapa minggu yang lalu ada perempuan di Jaksel itu, di halte, lagi nunggu bus mau berangkat kerja, ditusuk geng motor. Mati tuh. Matinya kemungkinan karena masif hemotorak. Nah, Ibu Evi Novianti Lubis dan kawan-kawan, Bu, kalau Anda ketemu dengan kasus masif hemotorak, Ibu juga memiliki tantangan yang sama dengan yang lain. Ibu harus mampu mengenali tanda dan gejalanya dengan cepat, lalu kemudian melakukan tindakan life saving. Apa saja Pak tanda dan gejalanya? Yang pertama adalah ekspansi dada tidak simetris. Maksudnya bagaimana Pak? Kalau Anda amati pergerakan dada, Anda bandingkan antara yang sehat dengan yang sakit, beda. Yang sehat itu mengembang dengan sempurna, kembang, kempis, naik, turun, itu maksimal. Sedangkan pada daerah yang mengalami masif hemo, dia akan nggak ikut mengembang, enggak. Yang lain ngembang, dia mah diem aja. Karena paru-parunya tertekan oleh darah. Maka itulah yang dikenal dengan apa tadi? Ekspansi dada tidak simetris. Kemudian ciri yang kedua adalah takipnu, suara nafasnya akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah suara nafas menjauh pada sisi yang sakit. Maksudnya bagaimana?
Kalau kakak Anissa melakukan yang namanya auskultasi, kemudian mencoba didengarkan sisi yang sehat dengan yang sisi yang sakit, sehat, sakit dibandingkan, hasilnya beda. Pada sisi yang sehat, suara paru-paru akan terdengar vesikuler. Sedangkan pada daerah yang sakit, suara paru makin lama makin menjauh. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya Kakak Nurianah dari Medan, korban ini juga pasti akan muncul tanda-tanda shock. Nah, jadi muncul siapa tadi teman-teman? Kalau korban mengalami shock, muncul siapa? Ingat siapa? Amin. Amin Rangis, ya. Kemudian yang terakhir, pada saat Anda lakukan perkusi pada sela iganya, ya, pada daerah yang mengalami masif hemotorak setelah diketuk oleh kakak Salsabila, itu akan menghasilkan suara dullness. Yang satu sonor, tung tung tung, tung tung tung. Yang sini kakak Anggia dullness, dep dep dep, dep dep dep. Ah, paham ya? Seperti ketika Anda mengetuk ya sebuah drum yang berisi cairan. Itu namanya dullness. Nah, Bapak Ibu, kakak Lucy dan kawan-kawan, kakak Salsabila, kalau Anda ketemu dengan kondisi masif hemotorak, maka Anda harus segera melakukan penanganannya, yaitu dengan kontrol ventilasi dan sirkulasi. Kontrol ventilasi silahkan berikan oksigen konsentrasi tinggi, NRM. Kemudian lakukanlah resusitasi cairan karena pasiennya shock dan harus segera dilakukan pemasangan chest tube. Ya. Jangan sampai Anda sudah lama melakukan resusitasi cairan, kemudian chest tube tidak kunjung dipasang. Atau lebih amannya, chest tube dulu dipasang, baru lakukan resusitasi cairan. Atau ini dilakukan secara bersamaan. Paham ya? Chest tube dengan resusitasi cairan dilakukan secara bersamaan. Loh, kenapa sih Pak kita tidak boleh melakukan resusitasi cairan, padahal chest tube nggak dilakukan? Loh, bahaya. Ya kan, paru-paru sudah tenggelam oleh yang namanya darah. Ini belum dikeluarkan, chest tube belum dipasang. Tetapi kakak Salsabila Akmaliyah dengan secara agresif memberikan penambahan cairan 1-2 liter lagi. Ya, paru-parunya makin tenggelam. Paham ya? Jadi amannya chest tube segera dipasang, ya, kemudian resusitasi baru dilakukan, ya. Kalau hanya resusitasi cairan saja, jangan, mati pasiennya justru. Oke, kemudian trauma torak yang keempat yang sangat mengancam nyawa, itu kita kenal dengan istilah cardiac tamponade atau tamponade jantung. Teman-teman, seperti halnya paru-paru, jantung kita itu juga memiliki pembungkus. Yang bungkus paru-paru namanya pleura. Yang bungkus jantung namanya apa kira-kira? Kawan-kawan, aktifkan suaranya. Yang bungkus perikardium ya. Normalnya di dalam rongga perikardium itu hanya terdapat sinovial. Sinovialnya tidak banyak, hanya beberapa mili lah. Itu fungsinya untuk mengurangi gesekan atau friksi ya antara perikardium dengan lapisan permukaan dari jantung. Tetapi pada saat terjadi cardiac tamponade, perikard yang harusnya bersih justru berisikan darah. Nih, darahnya ada nih. Dan makin lama darahnya makin banyak yang terakumulasi di dalamnya. Ya, sehingga seiring dengan bertambahnya darah, paru-paru akan semakin jantung akan semakin tertekan. Gitu kan? Nah, kalau Anda bertanya-tanya lagi nih, ya, kenapa Pak di dalam perikardium itu berisi banyak darah? Anda nanya lagi nih, kenapa jawabannya? Ini bisa terjadi oleh dua mekanisme tadi, trauma tumpul atau akibat trauma tembus. Trauma tumpul contohnya bagaimana Pak? Ada orang kecelakaan, dadanya bentur setir, dor. Wah, yang ngantuk biar pada melek ya. Wah, itu bisa menyebabkan rupturnya sejumlah dinding yang ada di jantung maupun pembuluh darahnya. Sehingga mereka bisa pecah dan terjadi perdarahan. Atau bisa jadi ini disebabkan oleh karena trauma tembus. Ditikam oleh orang tidak dikenal tepat di tulang sternum bagian tengah. Wah, jantungnya kena. Ini bisa terjadi cardiac tamponade. Atau
Kejadian ini bisa disebabkan oleh karena komplikasi tindakan medis tertentu. Contohnya apa? Pemasangan ring jantung yang tadi sempat dikembangkan beberapa balon, nah itu bisa pecah tuh. Kalau pembuluh darahnya pecah, bisa terjadi kardiak tamponet. Ya, maka dalam tindakan PCI itu sezogyanya ada satu BTKV yang standby. Wah, mereka siap-siap. Kalau sampai tindakan kateterisasinya berujung pada kardiak tamponet, pembuluh darahnya ada yang pecah akibat tergores wire, mereka siap-siap melakukan perikardiosintesis ya. Oke, kardiak tamponet teman-teman, ini memiliki tanda dan gejala yang sangat khas yang dikenal pula dengan istilah trias back. Ya, ada 3 gejala utama Bu Evi. Yang pertama adalah distensi vena jugularis. Anda akan melihat adanya bendungan pada vena yang ada di leher. Kemudian yang kedua, bunyi jantung makin lama makin redup. Gimana nggak makin lama makin redup? Karena jantungnya semakin tertekan oleh darah. Kemudian yang ketiga adalah adanya tanda-tanda shock. Tensinya makin turun. Nah, kalau Anda ketemu dengan pasien seperti ini, Anda harus segera melaporkan kepada dokter. Karena tindakan life saving pada kardiak tamponet ini hanya boleh dikerjakan oleh dokter yang minimal sudah pelatihan ATLS, Advanced Trauma Life Support. Apa tindakannya Pak? Perikardiosintesis. Dilakukan penusukan pada sela iga di bagian bawah dengan menggunakan jarum yang gede ya. Jarum itu nanti tembus sampai ke perikard. Kalau sudah sampai sini, darah bakal diaspirasi dikeluarkan sehingga harapannya jantung dapat memompa lagi dengan maksimal tanpa adanya tekanan. Teman-teman, yang perlu Anda ketahui bahwa perikardiosintesis ini juga merupakan tindakan life saving ya. Ini harus segera dilakukan open thoracotomy, segera itu. Ya. Yang mengerjakan tentunya BTKV, bedah torak kardiovaskuler. Oke, trauma torak yang kelima yang sangat mengancam nyawa, kita kenal dengan istilah flail chest. Kakak Siti Norwahda dan kawan-kawan, flail chest itu, ya kan, mengharuskan fraktur yang ada di dalam tulang koste itu frakturnya segmental. Saya tuliskan ya, flail chest. Flail chest itu ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah kosta yang patah itu lebih dari 1 tulang. Contohnya nih, ini kosta keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kosta ke-5, 6, 7. Ini patah kan? Kemudian pada tiap-tiap tulang kosta yang patah, patahnya lebih dari 1. Contohnya di gambar. Ini kan 2 patahan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi syarat yang kedua adalah patahan pada masing-masing tulang koste itu juga harus lebih dari 1. Pak, kalau yang patah hanya 1 tulang koste, Pak, bisa nggak disebut flail chest? Ya nggak bisa. Itu sebutannya adalah fraktur koste, tapi bukan flail chest. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, teman-teman, flail chest ini juga harus segera Anda kenali tanda dan gejalanya, kemudian Anda lakukan tindakan life saving. Apa saja gejalanya? Yang pertama, teman-teman, Anda akan melihat gerakan dinding dada paradoksikal. Atau orang Wakanda itu sering nyebut dengan pernafasan paradoksal. Ya, paradoksal itu artinya apa? Bu Nenden, paradoks itu artinya bertentangan atau berlawanan. Maksudnya pripun Pak, bagaimana? Ketika si korban melakukan inspirasi, menghirup udara, harusnya seluruh permukaan dinding dada itu ngembang. Betul ya? Ngembang kan? Karena terisi udara. Nah, ketika yang lain ngembang, tapi pada daerah yang flail chest, justru dia akan turun. Ini, yang lain ngembang, yang flail chest turun. Dan sebaliknya, ketika si korban itu ekspirasi, harusnya seluruh permukaan dada itu ngempis. Ketika yang lain ngempis, yang flail chest naik.
Nah, ya. Jadi gini loh gerakannya. Nah, paham? Naik turun, naik, yang satu naik, yang satu turun, yang satu turun, yang satu naik. Jadi seperti anak kecil yang bermain jungkat-jungkit. Kalau jungkat-jungkit kan satu naik, satu turun ya. Kalau semuanya naik, semuanya turun itu bukan jungkat-jungkit, betul. Itu namanya adalah naik eskalator ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ciri yang berikutnya adalah hipoksemia, berhubungan dengan kontusio paru. Saturasinya akan sangat rendah. Kenapa? Karena di paru-parunya terjadi kontusio. Kontusio itu kerusakan jaringan dan di sekelilingnya terdapat hematom. Nah, ini jelas akan mengganggu fungsi faal paru. Kemudian ciri yang ketiga adalah nyeri hebat saat bernafas. Orang mana yang kira-kira terjadi patahan pada tulang koste, bahkan beberapa ketika bernafas tidak nyeri, kan nggak mungkin ya. Nah, akibat nyeri tersebut terhalangnya ekspansi dada karena nyeri ya. Dia tidak mampu mengimpor, memasukkan udara dan oksigen dalam jumlah yang cukup. Tidal volume akan tidak terpenuhi. Jelas ini akan menyebabkan saturasi yang sangat turun, ditambah lagi faal parunya juga bermasalah karena adanya kontusio paru. Teman-teman, flat chest ini juga harus segera dilakukan tindakan yang segera. Ya, kalau tidak dilakukan, si korban akan jatuh dalam kondisi hipoksia yang berat. Ya, hipoksia yang berat atau hipoksemia yang berat. Nah, hipoksia dan hipoksemia kalau tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan bradiaritmia dan tidak jarang berakhir pada kematian. Terus penanganannya bagaimana, Pak? Berikan oksigen konsentrasi tinggi, NRM, 10-15 LPM, liter per menit, dan Anda harus segera kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgesik. Analgesik yang dimaksud adalah morfin. Anda berikan 1-5 mg intravena. Anda boleh menyuntikkan secara intravena atau Anda suntikan melingkar, mengitari daerah yang patah. Boleh. Seperti halnya ketika Mbak Sri dan kawan-kawan melakukan injeksi untuk mendapatkan efek anestesi lokal. Paham ya kawan-kawan ya? Tapi itu tindakan life saving. Pada kasus flu chest, Bang Yono, mana tadi Bang Mulyono? Ini harus segera dilakukan open thoracotomy juga. Nah, bedah torak ya oleh BTKV. Oke, saya kasih kasus ya, dan siap-siap Anda menjawab. Jadi kasusnya begini nih, kasusnya begini. Kakak yang jangan Pak, bentar. Ini banyak yang belum terekspos. Intan Mustika Aprianti, ya, melakukan tindakan penanganan pada korban trauma. Setelah RW-nya clear, dilanjutkan ke breathing. Ya, breathingnya bermasalah Pak, RR-nya di atas 20, SPO2-nya di bawah 95. Oleh kakak, kemudian korban ini diberikan yang namanya NRM. Kemudian dievaluasikan, ternyata saturasinya tidak kunjung meningkat. Kemudian kakak, siapa tadi? Itu meminta kepada kakak Aisyah Abani untuk melakukan IAPP, ya. Dan kakak Aisyah menemukan data seperti berikut. Dijawab ya kawan-kawan ya. Yang pertama ditemukan adanya jejas di dada sebelah kanan. Kemudian terlihat adanya
pelebaran vena jugularis, dan deviasi trakea ke arah kiri. Kiri ya. Kemudian pengembangan dada asimetris. Yang kanan tertinggal, yang kiri mengembang dengan sempurna. Oke? Auskultasinya Pak, yang kanan suara parunya kecil, yang kiri vesikuler, normal. Perkusinya Pak, yang kanan hipersonor, nyaring, yang kiri sonor. Tensinya makin lama makin turun ya. Teman-teman, apa kiranya penyebab sehingga saturasi yang ditangani oleh rekan Anda tadi tidak kunjung meningkat? Penyebabnya kenapa? Aktifkan suaranya. Korban ini mengalami Gangguan pneumotoraks. tension pneumotoraks. Ya, yang mengalami tension pneumotoraks dari skenario yang baru saja kita bahas itu yang kanan apa yang kiri ya? Yang kanan, maka yang harus Anda lakukan needle decompression, yang harus Anda tusuk itu yang kanan apa yang kiri? Jangan sampai salah nusuk. Yang Kanan. betul, karena yang tension yang kanan, yang ditusuk ya kanan. Siap ya? Jangan yang tension kanan kamu nusuknya kiri. Itu tension bilateral. Ya. Persoalan nusuk itu nggak semudah yang kalian bayangin, Besti ya. Itu ada ukurannya, ya dah. Nah, tindakan itu hanya tindakan life saving untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Tindakan lanjutannya dikenal dengan istilah apa kawan-kawan? Aktifkan suaranya. Chest tube atau WSD ya. Oke, skenario yang kedua, Kakak Anggia Restu Azyami melakukan IAPP di bagian dada dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Jawab ya. Yang pertama, ditemukan adanya jejas di dada sebelah kiri. Yang mana Mas? Yang kiri. Kemudian pengembangan dada asimetris, yang kanan ngembang dengan baik, yang kiri tertinggal. Oke. Kemudian pada saat dilakukan auskultasi, yang kanan normal, yang kiri suara parunya makin lama makin kecil. Ketika dilakukan perkusi, yang kanan itu sonor perkusinya, yang kiri dullness atau redup. Kemudian di dalam diri pasien tersebut muncul tanda-tanda shock. Suara jantung terdengar dengan baik. Jadi diagnosis kardiak tamponade kita singkirkan. Korban ini mengalami apa teman-teman? Aktifkan suaranya. Masih Ya, makin taruh. Wah, Bu Jumarni memimpin loh tadi loh. Masif pneumotorak luar biasa ya. Pertanyaannya untuk Bu Jumarni dan kawan-kawan ya toh. Kalau orang ini mengalami masif hemotorak, apa tindakan life saving yang bakal kita lakukan? Yang pertama adalah Kontrol ventilasi. Lakukan pemasangan chest tube dan lakukan resusitasi cairan ya. Boleh nggak teman-teman si korban hanya dilakukan resusitasi cairan tanpa dilakukan pemasangan WSD? Boleh nggak? Oh, tidak boleh. Itu bisa menyebabkan pasien pergi ke akhirat jauh lebih cepat ya dari waktu yang dijadwalkan oleh malaikat ya. Itu akibat kesalahan kamu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Pak Komar. Ya ini bapak-bapak pemersatu bangsa loh ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini adalah artis kita dalam pelatihan ini Bang Komar ya. Bang Komar melakukan yang namanya IAPP di dada korban, Bang. Sebentar, Bang. Ya, kemudian menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama nih, Bang Komar menemukan adanya jejas di tulang sternum, Bang. Kemudian ditemukan atau terlihat adanya pelebaran vena jugularis, ya. Suara jantungnya Bang makin lama makin kecil dan muncul tanda-tanda shock, tensinya makin turun. Kira-kira korban yang ditemukan oleh Pak Komar ini mengalami apa? Aktifkan suaranya. Kardiak tamponade ya. Wah, luar biasa. Pak Komar jawabannya juga tepat. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Pak Komar ya.
Sekarang khusus untuk Pak Komar ya. Ini untuk Pak Komar, yang jawab hanya Pak Komar. Pak, kalau ada orang mengalami cardiac tamponade, tindakan life saving-nya apa ya tadi Pak namanya? Aktifkan suaranya Bapak. Aktifkan dulu baru Bapak sampaikan. Trias Pak, trias back. Bukan, itu gejalanya. Tindakan life saving-nya apa Bapak Komar? Perikardiosintesis. Luar biasa ya, berikan tepuk tangan untuk Pak Komar lagi ya, perikardiosintesis ya. Pertanyaan untuk semua kawan-kawan ya. Siapa yang boleh melakukan perikardiosintesis? A. Dokter, B. Perawat, atau C. Bidan desa ya. Yang boleh melakukan siapa kira-kira? Ayo, tindakan lanjutannya adalah dengan open thoracotomy. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Masih ada 2 kasus. Kasus berikutnya ya. Kakak Septiana Herlian dari Palangkaraya juga senantiasa selalu on cam, luar biasa ya. Melihat seorang polisi berpangkat brigadir ya ditemukan tergeletak di dekat tangga dekat kamar mandi. Kakak Septiana melihat dadanya tertembak dor. Pelakunya ya, ini cerita di negeri Wakanda loh ya, bukan di Indonesia ya. Oleh Barada Eliezer ya, atas perintah FS. Nah, ya. FS itu Fuad Sontoloyo ya, bukan yang lain loh ya. Nah, karena dia ketembak ya, pas diamati oleh Kakak Septiana ya toh, itu terlihat adanya sucking chest wound. Pengembangan dada menjadi asimetris ya. Saturasinya makin lama makin turun ya. Pertanyaannya, kalau Brigadir J yang tadi tergeletak di dekat tangga dan kamar mandi, itu dibiarkan begitu saja tergeletak oleh Kakak Septiana, kira-kira meninggal atau tidak pasiennya kawan-kawan? Ketembak di bagian dada, luka tembus, mati nggak kira-kira? Brigadir J mati, bos. Matinya kenapa ya kira-kira ya? Yuk, kira-kira karena open pneumotorak akan berkembang menjadi titik-titik. Tension pneumotorak. Tension pneumotorak. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus melakukan tindakan life saving. Pertanyaannya, apakah tindakan life saving yang bakal kawan-kawan lakukan untuk menyelamatkan Brigadir J? Aktifkan suaranya. Blessing 3 sisi. Jangan salah mlester ya. Yuk, Pak Purnomo. Yang di plester sisi mana saja? Yuk, mana saja yang di plester? Kanan, kiri, kanan, atas. Iya, pintar ya. Kanan kiri atas. Nah, oke, kanan kiri atas, jangan kanan kiri, oke ya. Yang bawah sengaja dibuka untuk menciptakan efek katup satu arah. Tapi ingat, itu juga merupakan tindakan life saving, tindakan sementara. Masih ada tindakan lanjutan setelah occlusive dressing. Namanya apa kawan-kawan? Aktifkan test tube atau WSD. Tepuk tangan dulu dong. Ya, itu baru namanya pelatihan, ya kan? Jangan yang diem-diem baik, ya. Oke, yang terakhir, Kakak Cici Novrieni. Ini dia menjadi panitia 17 Agustusan. Lomba 17 Agustusan yang sering diadakan di negeri Wakanda. Contohnya apa saja yang sering? Aktifkan suaranya. Panjat pinang. Terus? Makan karung. Benar. Tadi ada yang salah ya. Lomba makan karung ya. Lomba karung. Lompat karung kali ya, bukan makan karung ya. Makan kerupuknya saja udah keloloten, apalagi karung ya kan. Balap karung kali ya, bukan makan karung ya. Nah, yang bentar Bang. Bang Mulyono mau usul apa Bang? Yang sering dilakukan lomba di Lampung Bang. 17-an apa Bang? Satu aja Bang, apa Bang? Iya, makasih ya Bude. Ya, sama-sama.
Oke, yang sering dilakukan di Lampung apa, kawan-kawan? Wah, semangat kemudian ya. Oke ya. Sudah disebutkan semua ya. Saya tertarik dengan yang pertama, panjat pinang. Ini pernah terjadi. Ada orang panjat pinang nih. Sudah tinggal 5 cm lah. Tinggal begini itu menang sebetulnya. Panitianya usil, tahu nggak? Itu olinya dibuka lagi tuh, jrot gitu kan. Licin dong. Itu jatuh semua. Nah, yang paling naas, yang paling atas, dadanya pada saat jatuh, breng gitu, itu ada beberapa tulang koste yang remuk patah, ya kan? Pada saat Anda lihat, tahu nggak, pernafasannya paradoksikal, mukanya pucat nggak karuan, ya kan? Oke, kemudian pada saat bernafas dia terlihat kesakitan, kawan-kawan, ya. Oke, kira-kira korban yang terakhir tadi karena jatuh dari panjat pinang, dadanya bentur, mengalami apa kira-kira? Yang terakhir. Flaljas ini juga harus ditangani ya, karena sudah pasti hipoksia berat akibat pasokan tidak mampu memasukkan oksigen dan udara dengan maksimal akibat nyeri dan pasti terjadi kontusio paru, faal paru turun. Ya, pertanyaan dijawab, apakah tindakan life saving yang bakal kita lakukan pada korban Flaljas? Aktifkan suaranya. Oksigen konsentrasi tinggi. Oksigen konsentrasi tinggi. Kolaborasi dengan dokter yang memberi analgesik, morfin. Sakarepmu ya. Analgesiknya menggunakan morfin atau cukup paracetamol? Yuk. Morfin. 1 miligram. Morfin ya. Jangan paracetamol atau asam mefenamat. Buset dah. Kalau hanya Anda berikan asam mefenamat, ya, tahu nggak? Nyerinya tidak hilang, timbul masalah yang baru. Apa? Gastritis. Nah, ya. Dari pagi korbannya belum makan ternyata ya. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Mudah-mudahan Anda masih semangat. Yang terakhir adalah materi kaitannya dengan triase.